Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video ini kita akan membicarakan tentang satu sisi dari dunia penjualan, yaitu apa yang seharusnya kita lakukan ketika ada calon pembeli yang membatalkan orderannya. Jadi sebelum membahas tentang responnya, saya mau angkat dulu cara berpikirnya ya. Jadi ketika kita menjual sesuatu, pasti kita akan ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip ya, itu menolak produk kita. Atau bahkan ada juga nih yang sudah tertarik tapi itu nggak jadi order. Nah, saya akan pasti ketemu karena memang nggak semua calon pembeli itu akan membeli ya. Saya ulangi lagi, kita pasti akan ketemu orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena memang nggak semua calon pembeli itu akan membeli ya. Walaupun di dunia ini ada banyak sekali ilmu jualan, tapi saya bisa pastikan nggak ada ilmu jualan yang 100% menjamin orang yang dijuali itu pasti beli ya. Nggak ada ilmu jualan yang 100% menjamin orang yang dijuali itu pasti beli. Nah, semua ilmu jualan pada dasarnya hanya memperbesar kemungkinan dapat pembeli, bukan memastikan. Kenapa nggak bisa dipastikan? Karena bukan kita yang bolak-balikan hati orang lain ya. Hati orang lain itu bukan kita yang pegang remote-nya. Kita nggak bisa ngatur-ngatur semua kita. Nah, karena itu jika Anda jualan atau siapapun yang jualannya, itu terima dulu konsep barusan, bahwa pasti ada yang nolak. Pasti kalau ketika jualan pasti ada yang dalam tanda kutip sudah mau order tapi batal. Nah, jadi laris dan penolakan itu sama seperti mata uang ya, bolak-balik. Kalau mau laris ya harus siap ditolak. Kalau nggak siap ditolak artinya nggak siap untuk laris. Jadi sepaket, nggak bisa kita cuma pilih salah satu aja. Nah, itu konsepnya. Jadi pegang dulu konsep barusan. Masalahnya kalau nggak terima konsep barusan, itu jatuhnya malah sakit hati ya. Kan sering kita ketemu penjual yang ketika dia tuh jualnya ditolak, dia tuh sebel, kesel, marah-marah nggak jelas ya, setiap ada yang nolak atau ada yang batal orderan. Nah, pertanyaannya, buat apa seperti itu? Buat apa buang-buang waktu nurutin hawa nafsu, kesel, sama yang batalin orderan? Apa untungnya? Malah kadang kalau ada yang marah-marah, orang yang batalin orderan itu nggak tahu ya. Orang yang batalin orderan nih hidupnya berjalan aja, yang kesel sendiri penjualnya itu hidupnya jalan di tempat ya. Jadi pegang dulu konsepnya. Pada dasarnya nggak ada calon pembeli yang PHP, yang ada hanya penjual yang terlalu baper ya, terlalu sensitif, terlalu berharap, dan ya terlalu lah ya, pokoknya begitu. Ya, jadi laris alhamdulillah. Kalau ada yang nolak ya itu bukan masalah, karena memang sudah fitrahnya seperti itu. Nah, jadi sadar betul-betul kalau ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol, ada yang di luar jangkauan kita. Kalau takdirnya orderannya batal, padahal kita tuh sudah usaha, ya memang takdirnya itu seperti itu. Mau gimana lagi ya? Kalau setiap penjual itu paham konsep barusan, insya Allah dunia itu akan semakin damai, begitu ya. Nah, spesial di video ini, selain menjelaskan tentang cara berpikirnya, saya ingin menambahkan beberapa hal yang harus dilakukan ketika teman-teman itu mendapatkan situasi di mana orderannya itu dibatalkan oleh calon pembelinya ya. Nah, ketika menemui situasi yang seperti itu, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Ya, apa aja dua hal itu? Yang pertama itu adalah evaluasi. Jadi, bisa saja orderannya batal itu karena kesalahannya ada di dalam diri kita. Kesalahannya itu dari diri kita. Kesalahannya itu berasal dari diri kita. Mungkin saja kita salah mengucapkan sesuatu. Nah, mungkin saja kita ini salah menjelaskan. Ya, kita mungkin saja telah melakukan sesuatu yang kurang disukai sama calon pembeli. Ya, salahnya itu dari kita. Nah, selama ini kebanyakan penjual mikirnya kalau ada yang calon pembeli yang batalin orderan, artinya orang yang batalin itu yang salah. Ya, orang yang batalin itu yang gak amanah dan sejenisnya. Padahal orang tersebut mungkin tidak salah 100%, sama seperti penjual yang tidak benar 100%. Jadi, daripada kita menyalahkan calon pembeli, ya nanti hidupnya kita tuh nggak move on, yang batal orderan, ya udah kita evaluasi aja. Oh, mungkin bahasa penawaran kita ini kurang cocok, ayo kita ganti. Atau oh mungkin cara ini kurang pas, ayo kita ganti ya. Kalau setiap ada masalah kita itu ingat untuk evaluasi, maka kedepannya kita itu akan jadi ahli ya, kita akan jadi semakin ahli. Nah, sebaliknya kalau nggak ada waktu evaluasi, hanya bisa menyalahkan ini salah itu salah, kapan kita ini pintarnya? Begitu ya. Sedikit-sedikit orang lain yang disalahin. Padahal mental pengusaha itu nggak seperti itu. Mental pengusaha itu seperti apa? Mental pengusaha itu ambil tanggung jawab, bertanggung jawab penuh terhadap kejadian yang menimpa dirinya ya. Jadi nggak nyala-nyalain ini, nggak nyala-nyalain itu. Nah, sedikit tambahan, kalau memang setelah dievaluasi penjualnya itu nggak melakukan kesalahan sama sekali ya, semua sudah tepat, semua sudah seperti seharusnya ya, calon pembelinya batalin karena memang ada alasan yang kita nggak tahu ya, tapi karena itu penjualnya jadi kepikiran, kalau yang begitu tetap penjualnya yang salah ya. Jadi kalau semua alasannya sudah tepat tapi calon pembelinya ini tetap batalin ya, tetap batalin, dan itu membuat penjualnya itu kepikiran,
Kalau yang ada yang seperti itu, ya penjualnya itu yang salah. Nah, kok bisa? Karena kalau masih ada waktu mikirin orang yang batalin orderan, artinya penjualnya itu nggak punya banyak calon pembeli. Bayangin, kalau penjualnya itu hanya punya sedikit calon pembeli, ya misal katakan cuma punya 3 calon pembeli, dia nawarin ke orang, 3 yang tertarik. Nah, batal 1, pasti kepikiran, wah batal 1 berarti sisa 2 nih. Nah, coba dibalik, kalau calon pembelinya banyak, ada ratusan, ada ribuan, ya. Kalau yang cancel cuma 1 orang, pasti nggak terlalu pusing. Nah, mohon maaf ya, selama ini para penjual itu pusing karena calon pembelinya itu sedikit. Sedikit berbagi cerita, ini Tahdus bin Nikmah juga. Saya pernah kehilangan 100 orang calon pembeli. Banyak nggak 100 orang itu? Ya, 100 orang, 100 nyawa, 100 jiwa. Ya, 100 orang itu banyak. Nah, bagi sebagian orang 100 itu mungkin banyak. Tapi alhamdulillah, dari 100 orang yang hilang itu, saya punya 1000 orang yang jadi pembeli. Jauh lebih banyak, sampai 10 kali lipat, ya. Kalau yang hilang 100, tapi yang beli 1000, masih ada waktu nggak saya ngurusin calon pembeli yang hilang itu? Jelas nggak punya waktu. Waktunya tuh habis buat melayani yang 1000 pembeli ini. Jadi begitu. Kalau punya waktu untuk ngeluh orderannya di cancel, pasti itu karena calon pembelinya itu sedikit. Nah, karena itu kita coba evaluasi aja, apakah cara jualannya ini perlu diperbaiki atau karena jumlah calon pembelinya yang memang sedikit. Jadi saya ulangi konsepnya. Konsepnya itu adalah ketika kita punya banyak calon pembeli, hilang 1, hilang sekian, itu nggak akan terlalu terasa. Jadi evaluasi aja, apakah cara jualannya yang perlu diperbaiki atau karena calon pembelinya itu sedikit. Nah, itu adalah hal pertama yang harus dilakukan ketika ada yang cancel orderan. Nah, hal keduanya yang perlu Anda lakukan kalau ada yang batalin orderan adalah menjaga agar orang tersebut itu tetap terhubung dengan bisnis Anda. Ya, saya ulangi. Hal kedua, kalau ada yang cancel nih orderannya, yang perlu dilakukan adalah menjaga agar orang tersebut tetap terhubung dengan bisnis Anda. Jadi, saya punya prinsip. Dan kalau saya sharing tentang ilmu penjualan, pasti prinsip ini saya katakan di mana-mana. Apa tuh prinsipnya? Prinsipnya adalah, ya Anda boleh ingat, prinsipnya adalah calon pembeli menolak karena memang belum waktunya jadi pembeli. Nggak jadi beli hari ini, nggak apa-apa. Masih bisa jadi pelanggan di masa depan. Ya, prinsipnya itu adalah calon pembeli menolak karena memang belum waktunya jadi pembeli. Nggak jadi beli hari ini, nggak apa-apa. Masih bisa jadi pelanggan di masa depan. Ya, itu prinsipnya. Ya, semua itu hanya masalah waktu. Dulu di awal bisnis dan baru belajar jualan, jujur aja, jangan tanya berapa ratus penolakan yang saya harus telan. Tapi ya dari situ, saya jadi belajar banyak sekali ilmu penjualan yang efektif. Alhamdulillah. Nah, dari penolakan itu, ada beberapa orang yang bahkan sebelumnya itu nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik. Kita kasih apa, kita tawarin apa, nggak ada respon. Di masa depan, malah jadi beli berkali-kali. Padahal produk yang ditawarkan itu sama. Jadi, semua itu hanya masalah waktu. Yang menolak itu hanya karena memang belum waktunya jadi pembeli. Ya, sabar, terus jalan, jangan nyerah. Pilihannya itu hanya 2, ya. Kalau nggak kita yang nyerah duluan, ya calon pembelinya itu yang nyerah duluan, begitu. Nah, siapa tahu ya, kita coba husnuzon, kita coba positive thinking. Siapa tahu nih produk yang kita tawarkan saat itu bukan produk yang benar-benar dia butuhkan. Mungkin saja produk yang kita tawarkan lainnya yang jadi kebutuhannya. Jadi kita punya produk lain nih, mungkin aja produk yang lain itu yang dia butuhkan, bukan produk yang saat itu kita tawarkan. Ya, kita nggak pernah tahu. Ya, karena itu kita coba aja, begitu kan? Nah, karena itu agar jadi pembeli di masa depan, jaga terus hubungannya dengan orang itu. Jadi kalau ditolak, ya jangan langsung putus hubungan. Banyak orang ketika jualannya ditolak, mereka tuh pasrah atau paling tidak mengatakan, ya terima kasih ya mas ya sudah tertarik, atau terima kasih mbak ya sudah tertarik. Nah, kalau Anda juga begitu, ya diubah mulai sekarang. Jangan hanya bilang terima kasih aja. Kalau ada yang batalin orderan, katakan seperti ini ya. Ketika nih ada yang sudah janji order nih, tapi ternyata batal, maaf mbak ya saya nggak jadi. Jangan katakan terima kasih aja, tapi katakan seperti ini, terima kasih ya sudah tertarik. Tapi jangan sampai situ, tambahin. Tambahinlah sesuatu agar orang itu terus berhubungan dengan bisnis Anda. Misalnya orderannya itu di cancel lewat WhatsApp. Udah chatting nih, terus di cancel. Anda bisa katakan, terima kasih ya sudah pernah tertarik dengan produk sebelumnya. Kalau memang nggak jadi pesan produk ini, mungkin yang ini cocok untuk Anda. Ini ada program belajar gratis di WhatsApp selama seminggu. Isinya tentang ini tuh, jelasin isinya apa, yang kira-kira dia tertarik. Nah, ini bisa diikutin dengan gratis. Saya masukkan ke programnya ya. Jadi dia itu nolak, tapi ajak dia itu tetap terhubung dengan bisnis Anda. Caranya dengan masukkan dia ke program gratis, sharing gratis, misal seperti itu. Atau kalau Anda nggak punya penawaran gratis, Anda bisa katakan terima kasih ya sudah mengabari, kedepannya jangan bosan baca pesan dari saya, seperti itu. Itu kalau di WhatsApp. Nah, itu kalau via chat ya, contoh. Nah, kalau jualannya lewat inbox di sosmed gimana? Dia lihat iklan kita di sosmed, atau kita lagi promosi di sosmed, di Facebook atau di Instagram gitu ya. Kemudian ada yang inbox tuh, atau ada yang DM tuh. Nah, gimana caranya supaya bisa tetap terhubung, bisa membuat orang itu tetap terhubung dengan bisnis kita.
Nah, Anda bisa arahkan orangnya misal ke web ya. Di web itu ada sesuatu agar orangnya tersebut itu tetap terhubung dengan bisnis Anda ya. Bisa Anda simpan emailnya lah, atau berikan penawaran untuk menghubungi WhatsApp Anda kah. Nah, di WhatsApp itu Anda berikan sesuatu yang gratis, apalah seperti itu. Jadi kalaupun nggak dapat transferannya, minimal Anda dapat database-nya. Ya, saya ulangi, kalaupun nggak dapat transferannya, minimal Anda dapat database-nya. Nah, jadi Anda dapat kontaknya yang bisa Anda hubungi di lain waktu, begitu. Oke? Nangkapnya ilmu di video ini ya. Jadi di cancel orderannya itu jangan marah-marah ya. Itu memang takdir yang harus dijalani. Marah-marah itu nggak akan mengubah takdir. Sedih pun juga nggak akan merubah takdir. Jadi biasa aja, memang takdirnya seperti itu. Ya, katakan qadarullah memang sudah terjadi. Allah pengennya seperti ini, sudah terjadi. Nah, sambil melakukan itu, lakukan juga dua hal. Yang pertama adalah evaluasi. Mungkin kita yang salah, mungkin calon pembeli kita yang kurang banyak. Atau yang kedua, buat orang yang batalin orderan itu tetap terhubung dengan bisnis kita, ya. Karena nggak jadi pembeli hari ini, itu bisa jadi pelanggan di kemudian hari. Begitu ya. Oke. Semoga video ini memberikan wawasan baru. Silahkan dipraktikkan dalam bisnis Anda. Evaluasi, dan buat orang yang batalin orderan itu tetap terhubung dengan bisnis Anda. Oke. Sampai ketemu di materi-materi Entrepreneur ID lainnya. Saya cukupkan videonya sampai sini.